Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Barella yang mendapatkan penghargaan sebagai gol terbaik di bulan Agustus, yaitu di golnya ketika melawan Atlanta ya, tendangan volley first time menggunakan kaki terlemah dia, kaki kiri dari luar kotak penalti. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng. Yang pertama, international break akhirnya selesai teman-teman. Akhirnya rasa bosan akan segera hilang ya, karena di akhir pekan nanti Liga Italia Serie A akan kembali hadir ya teman-teman. Nah, terkait international break, ada beberapa pemain Inter yang dipanggil oleh tim nasional, dan beberapa di antaranya sudah kembali ya ke Appiano Gentile. Yang paling terakhir bergabung ke pemusatan latihan adalah Lautaro dan Taremi ya, karena keduanya beda benua nih. Lautaro bermain di Amerika Latin, sedangkan Taremi bermain di Asia. Yang agak mengkhawatirkan Lautaro ketika pemusatan latihan, ketika pramusim dia gabung paling terakhir karena harus membela Argentina ya di Copa America. Terus sekarang ada jeda internasional, dia paling terakhir lagi untuk kembali ke pemusatan latihan. Semoga hal ini tidak berdampak buruk ya bagi Lautaro, mengingat dia belum juga mencetak gol di 3 giornata awal. Nah, berikut ini teman-teman adalah rangkuman menit bermain bagi para pemain Inter selama international break. Total ada 11 pemain yang dipanggil oleh tim nasional dan masing-masing bermain 2 kali selama jeda internasional. Yang pertama ada Lautaro Martinez yang bermain selama 79 menit ketika Argentina menang 3-0 lawan Chili, dan bermain penuh 90 menit ketika Argentina kalah 2-1 dari Kolombia. Wah, ini kayaknya akan lelah banget Lautaro Martinez. Lalu Denzel Super Dumfries teman-teman, yang selama 3 giornata awal tidak menjadi starter, ternyata di jeda internasional kali ini dia bermain 67 menit ketika Belanda menang 5-2 atas Bosnia, dan bermain penuh 90 menit ketika Belanda menahan imbang 2 sama Jerman di Nation League. Wah, jadi starter di 2 pertandingan loh, gokil. Bahkan Denzel Dumfries juga mencetak gol ke gawang Jerman. Lalu kemudian Aslani juga tampil penuh di 2 pertandingan ketika Albania menang 2-1 atas Ukraina maupun ketika kalah 0-1 melawan Georgia di Nation League. Lalu penyerang asal Asia, Mehdi Taremi, tampil 90 menit dan mencetak satu-satunya gol kemenangan ketika Iran mengalahkan Kyrgyzstan. Kemudian tampil 89 menit di pertandingan kedua ketika Iran menang 1-0 lawan Uni Emirat Arab di kualifikasi Piala Dunia. Lalu Arnautovic juga tampil 82 menit jadi kapten bahkan ketika Austria ditahan imbang 1-1 lawan Slovenia. Lalu kemudian di pertandingan kedua Arnautovic cuma tampil 12 menit ketika Austria dikalahkan Norwegia 1-2 di Nation League. Wah, ketika Arnautovic tidak tampil penuh, tidak jadi kapten, Austria langsung melempem. Kemudian penyerang andalan kita Marcus Thuram main 67 menit ketika Prancis menang 2-0 lawan Belgia, dan tampil 13 menit saja ketika Prancis dikalahkan Italia. Lalu Hakan Çalhanoğlu, kapten Turki, tampil 45 menit ketika Turki menang 3-1 lawan Islandia, dan tampil 26 menit saja masuk dari bangku cadangan ya di babak kedua ketika Turki bermain imbang 0-0 lawan Wales di Nation League. Lanjut dari tim nasional Italia, Alessandro Bastoni main 90 menit ketika Italia menang 3-1 atas Prancis. Lalu Di Marco tampil 81 menit dan Fratesi tampil 62 menit. Kemudian di pertandingan lawan Israel, giliran Bastoni serta Fratesi yang main 90 menit dan Di Marco cuma tampil 71 menit. Untuk Fratesi mencetak gol di kedua pertandingan tersebut, sedangkan Di Marco mencetak 1 gol dan 1 assist. Lalu gelandang baru kita yang belum tampil sama sekali, Zielinski, tampil 62 menit ketika Polandia dikalahkan Kroasia 0-1. Lalu kemudian di pertandingan berikutnya main 82 menit ketika Polandia mengalahkan Skotlandia 3-2. Nah, Zielinski ini teman-teman salah satu pemain yang sudah kembali lebih dulu ya ke Appiano Gentile, sudah bergabung bersama grup dan punya peluang besar untuk menjadi starter di partai lawan Monza. Itu tadi adalah 11 pemain Inter yang dipanggil oleh tim nasional. Ada beberapa pemain pilar lainnya yang biasanya dipanggil oleh timnas, tapi untuk kali ini tidak dipanggil ya teman-teman. Seperti Jan Sommer yang sudah menyatakan pensiun. Lalu ada Pavard yang tidak lagi dipakai oleh Deschamps. Lalu kemudian dari tim nasional Italia ada Acerbi dan Darmian yang sudah tidak lagi terpakai. Tetapi menurut gue ini
adalah sebuah keuntungan tersendiri. Ini merupakan 4 pilar kita ya, yang biasanya menjadi starter dan sekarang tidak lagi kelelahan di jeda internasional. Ini adalah kabar baik. Lalu lanjut berita yang berikutnya dari wingback kanan kita yang tampil bagus bersama tim nasional dan semoga berlanjut ya bersama Inter, Denzel Super Dumfries teman-teman. Jurnalis Sky Sport Matteo Barzaghi mengatakan perpanjangan kontrak Denzel Dumfries tinggal 1 langkah lagi. Bek sayap asal Belanda ini akan mendapatkan gaji 4 juta per tahun plus bonus di kontrak barunya. Dan penandatanganan kontrak hanyalah soal waktu. Aduh Dumfries kenapa berlarut-larut sih? Kayak banyak tim aja yang mau sama lo ya. Udahlah fokus bersama Inter. Kasihan ini Darmian kalau terus-terusan menjadi starter di wingback kanan kita. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Bulan Agustus sudah berlalu. Total ada 3 pertandingan yang kita mainkan. Dan dari 3 pertandingan tersebut Marcus Thuram telah dinobatkan sebagai pemain terbaik Inter di bulan Agustus. Total Marcus Thuram main 3 kali, mencetak 4 gol dan menjadi man of the match di 2 pertandingan. Gokil teman-teman. Untuk penghargaan ini adalah versi official Inter ya teman-teman. Disponsori oleh Pirelli. Dipilih berdasarkan polling oleh para fans. Kalau di website resmi Inter teman-teman tulisannya begini: Marcus Thuram adalah pemain terbaik Pirelli bulan Agustus ini. Para fans telah memilih penyerang Prancis itu sebagai pemain terbaik di bulan Agustus sebagai bentuk apresiasi mereka. Ini merupakan awal yang cemerlang bagi pemain bernomor punggung 9 dengan penampilan yang luar biasa, mengirimkan pesan penting di bulan-bulan pertama musim ini. Marcus Thuram mencetak 4 gol dari 3 pertandingan yang mengawali musim dengan 2 gol melawan Genoa. Kemudian dia juga mendapatkan penalti di partai lawan Lecce yang dikonversi dengan apik oleh Calhanoglu. Dan dia juga memainkan pertandingan yang luar biasa ketika melawan Atalanta, memaksakan gol bunuh diri di awal pertandingan dan mencetak 2 gol di babak kedua. Tidak heran jika pemain asal Prancis tersebut dinobatkan sebagai pemain yang paling patut diwaspadai. Mantap. Untuk player of the month versi Inter ini, Marcus Thuram mengalahkan Di Marco, Barella, dan Darmian yang juga dianggap tampil apik selama bulan Agustus. Lalu kemudian teman-teman, selain menjadi player of the month versi Inter, ternyata Marcus Thuram juga masuk nominasi pemain terbaik bulan Agustus versi Serie A ya, yang disponsori oleh EA Sports. Selain Marcus Thuram, nominator lainnya ada Coco dari Torino, ada Kvaratskhelia dari Napoli, ada Man dari Parma, ada Retegui dari Atlanta, dan Vlahovic dari Juve. Tapi kalau gue lihat-lihat sih seharusnya Thuram yang menang nih, karena cuma Thuram yang konsisten tampil bagus dan masuk skor sheet di 3 pertandingan di bulan Agustus. Lalu kemudian teman-teman, selain Marcus Thuram ada 1 pemain Inter lainnya lagi yang mendapatkan penghargaan di bulan Agustus ini, yaitu Barella yang mendapatkan penghargaan sebagai gol terbaik di bulan Agustus, yaitu di golnya ketika melawan Atlanta ya, tendangan volley first time menggunakan kaki terlemah dia, kaki kiri dari luar kotak penalti. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman terkait stadion. Ini ada kabar terbaru dari La Gazzetta. Sebagai konteks ya teman-teman, bahwa Inter dan Milan sama-sama ingin angkat kaki dari San Siro, sama-sama ingin membangun stadion sendiri ya. Nah akan tetapi upaya Inter dan Milan dalam membangun stadion sepertinya dipersulit oleh pemerintah kota. Salah satunya adalah pemerintah kota berusaha merayu, mendorong Inter dan Milan untuk merenovasi San Siro. Jadi alih-alih membangun stadion yang baru, pemerintah kota merayu Inter dan Milan untuk merenovasi San Siro saja supaya menjadi stadion yang modern. Dan tentu saja dari sisi biaya dan durasi waktu pengerjaan, merenovasi San Siro jelas lebih hemat ya dibandingkan membangun stadion sendiri. Sehingga Inter dan Milan sebetulnya tergoda juga nih untuk merenovasi San Siro. Akan tetapi Inter dan Milan memiliki satu syarat ya. Mereka mau saja renovasi San Siro asalkan di masa depan memiliki hak untuk mengambil alih stadion bersejarah tersebut. Jadi Inter sama Milan ya mereka nggak mau rugi juga ya. Ya menurut gue itu wajar banget sih. Nggak mungkin ya Inter dan Milan rela mengeluarkan uang besar, investasi besar untuk renovasi San Siro kalau ujung-ujungnya akan angkat kaki. Nah untuk proyek renovasi ini teman-teman akan dikerjakan oleh pihak ketiga, yaitu oleh sebuah perusahaan bernama Webuild. Nah baru-baru ini ada pertemuan antara Webuild dengan Inter dan Milan ya teman-teman. Gazzetta memberitakan begini terkait pertemuan tersebut. Usaha untuk merenovasi San Siro semakin rumit. Nampaknya proyek yang akan dikerjakan oleh Webuild akan memakan biaya jauh lebih mahal dibandingkan perkiraan sebelumnya.
sehingga Inter dan Milan kembali mempertimbangkan opsi lain, yaitu membangun stadion mereka sendiri, baik stadion masing-masing atau bahkan membangun stadion bersama di salah satu area antara Rozzano maupun San Donato. Sementara itu, Inter dan Milan saat ini sedang mengharapkan tanggapan pasti di hari Jumat nanti dari pemerintah kota dan sang wali kota Sala. Ada gile ini kayaknya mau dikerjain ya oleh pemerintah kota. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman, masih terkait stadion tapi kali ini tentang penjualan tiket terusan di musim ini. Media Calcio Finanza mengatakan begini: dua klub Milano mendominasi peringkat teratas penjualan tiket musiman. Kedua klub tersebut berhasil menjual 40.000 untuk tiket terusan di musim ini. Angka yang tentu saja masih memungkinkan bertambah karena mereka masih akan menjual tiket kategori tunggal atau tiket per pertandingan. Di bawah Inter dan Milan ada Roma yang sudah menjual 38 juta. Gokil, Roma banyak juga nih. Lazio 28 juta. Lalu yang mengagetkan berikutnya ada Genoa teman-teman. Wah, ini fanatis juga nih penontonnya ya. Yang cukup mengagetkan, Juve cuma menjual 19 juta saja teman-teman, tapi mereka tetap tajir karena punya stadion sendiri. Sama halnya juga dengan Atlanta yang punya stadion sendiri, jadi mereka tidak perlu khawatir walaupun cuma menjual 15 juta tiket. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, terkait Liga Champion. Ini ada statistik kecil dari Football Myths Data. Mereka membuat simulasi kira-kira tim harus mengumpulkan berapa poin ya supaya bisa lolos ke babak gugur Liga Champion di format yang baru ini. Ternyata begini simulasinya teman-teman. Di sini dituliskan bahwa dengan lebih dari 10.000 simulasi untuk bisa melaju ke babak knockout Liga Champion atau artinya finish di 8 besar babak grup, maka setiap tim membutuhkan setidaknya 15 poin. Sedangkan untuk lolos ke babak berikutnya melalui babak playoff, maka tim setidaknya harus mengumpulkan 8-9 poin. Inter bisa nggak nih teman-teman finish 8 besar ya supaya lolos langsung ke babak grup tidak melalui playoff? Berarti Inter harus mengumpulkan 15 poin. Total kita akan memainkan 8 pertandingan. Kira-kira kita dapat poin dari pertandingan mana aja nih? Kita coba lihat dulu tim-tim yang di atas kertas berada di bawah kita. Itu kita bisa targetkan 3 poin seperti lawan Red Star, Young Boys, Monaco, dan Sparta Praha. Menurut gua 4 tim itu kita harus target 3 poin. Berarti total kita sudah mengumpulkan 12 poin. Nah, kurang 3 poin lagi nih untuk mencapai 15 poin. Kita bisa incar dari Leipzig ya teman-teman. Ini perwakilan Jerman agak-agak alot nih, walaupun bukan nama besar tapi menurut gua akan sulit. Ya semoga kita bisa raih 3 poin lah. Kalau kita bisa raih 3 poin dari Leipzig, berarti sudah mendapatkan 15 poin. Sudah relatif aman nih teman-teman. Dari 5 tim berarti ya, Red Star, Young Boys, Monaco, Sparta Praha, dan Leipzig. Dan lalu kemudian kita masih punya 3 partai sisa lainnya, yaitu melawan City, Leverkusen, dan Arsenal. Nah dari 3 tim ini pun kita masih bisa incar poin ya. Dari Leverkusen, Arsenal ya setidaknya seri, syukur-syukur menang. Lalu kemudian dari City kita juga bisa mengincar seri. Nah kalau dari utak-atik tersebut sih kayaknya kita bisa banget nih teman-teman finish 8 besar sehingga tidak perlu lelah-lelah ya memainkan babak playoff. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Di format baru ini apakah optimis kita bisa melaju ke babak knockout khususnya finish 8 besar ya supaya tidak perlu berlelah-lelah ria memainkan babak playoff? Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.